Cerita dilanjut dengan kilas balik kehidupan sehari-hari yang hangat. Seorang ibu membangunkan anak perempuannya, Nona Ewin, mengingatkannya untuk bangun, sarapan, dan melakukan hal-hal kecil seperti menaruh piyama di keranjang. Momen sederhana ini terasa biasa, namun justru menekankan bahwa hari-hari damai itu akan segera hilang. Kenangan akan hari-hari yang dianggap biasa berlalu begitu saja. Nona terbangun dengan kaget dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan berjeruji seperti sel penjara. Ia panik, berusaha memahami situasinya. Ingatannya terputus-putus. Ia ingat terjatuh ke sungai, lalu tidak mengingat apapun setelahnya. Ia mencari ibunya, memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Di sel seberang ada seorang gadis lain bernama Mira. Ia terlihat lebih tenang dan sudah memahami situasi. Mira menjelaskan bahwa tidak ada orang lain di tempat itu selain mereka berdua. Nona mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia ditahan, ia tidak tahu alasannya, dan ibunya tidak ada di sini. Mira mengungkapkan kenyataan pahit. Nona telah ditangkap oleh Biro Pengawas Sihir. Menurut Mira, Nona adalah seorang mage, penyihir, bukan manusia biasa. Karena itu, ia dikurung di sel khusus yang dinding dan jerujinya dilapisi material penolak sihir, mustahil dihancurkan dengan kekuatan sihir biasa. Nama lengkapnya disebutkan dengan dingin, Mage Nona Ewin, seorang petugas biro datang. Sikapnya sinis dan merendahkan. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang akan menyelamatkan Nona ibunya, kemungkinan tidak akan pernah ia temui lagi. Semua keputusan akan dilaporkan ke pusat ia, bahkan mengancam hukuman publik sebagai bentuk keadilan. Ketika Nona mencoba melawan dan menggunakan sihir, ia berhasil merusak senjata petugas, membuktikan bahwa sel itu hanya menahan sihir, bukan senjata fisik. Namun perlawanan itu justru membuatnya dianggap lebih berbahaya. Petugas menjelaskan ideologi biro. Mereka mengklaim melindungi manusia, namun hanya manusia baik, yang patuh, yang dianggap layak dilindungi. Mage diperlakukan sebagai ancaman, tanpa peduli latar belakang mereka. Nona menyadari bahwa menjadi manusia pun tidak menjamin keselamatan, termasuk ibunya. Mira dibawa keluar sel untuk bekerja, ternyata ia sudah lama bekerja di tempat itu, bukan tahanan biasa. Ia mengenakan alat pembatas di kakinya yang melacak setiap gerakan. Sebelum pergi, Mira berpamitan dengan singkat. Nona hanya bisa menggenggam jeruji dan memanggil ibunya dengan suara gemetar. Setelah kepergian petugas dan Mira, Nona sendirian. Namun di tengah keputusasaan, ia mulai berpikir. Ia menyadari satu hal penting. Pembatas itu bukan sihir. Selama ia bisa keluar sel, mungkin masih ada jalan. Ketika Mira kembali, Nona mengajukan pertanyaan penting. Apakah mungkin aku bekerja bersamamu? Mira ragu dan mengatakan itu hampir mustahil. Namun Nona tidak menyerah. Dengan mata penuh tekad, Nona berkata bahwa selama ia bisa keluar dari sel, selama masih ada cara untuk bergerak, ia akan menemukan jalan. Cerita ditutup dengan ketegangan. Antara keputusasaan dan harapan. Antara penjara dan kemungkinan kebebasan. Nona menyatakan tekadnya dengan jelas. Jika masih ada sekecil apapun peluang untuk keluar, ia bersedia mengambil risiko itu. Mira bertanya dengan jujur, "Kenapa kamu begitu ingin pergi?" Nona menjawab dengan perasaan tertahan. Ia tidak bisa mati begitu saja. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Ia tidak mau dieksekusi tanpa memahami kebenaran. Bagi Nona, mati tanpa jawaban adalah hal yang tak bisa diterima. Mira akhirnya membuka diri. Ia bercerita bahwa dulu ia punya kakak laki-laki. Mereka dekat, dan kakaknya adalah sosok yang ceria, bebas, dan hidup apa adanya. Namun, karena Mira, kakaknya dikirim ke Ufral. Ucapan itu penuh rasa bersalah. Muncul kilas balik masa lalu Mira, undangan pesta ulang tahun, anak-anak tertawa, dan bermain kakaknya yang selalu menariknya ikut bersosialisasi. Kata-kata sang kakak, "Ikuti kata hatimu." Apa gunanya hidup kalau kita menahan diri dari semua yang kita inginkan? Mira kecil justru berbeda. Ia takut menonjol, takut ketahuan sebagai mage,
memilih menyendiri karena terasa lebih aman. Namun sikap itu tidak menyelamatkan siapapun. Mira menceritakan kejadian yang menghancurkan hidupnya. Ayahnya meninggal karena penyakit Biro menyelidiki kematiannya. Penyakit itu diklaim hanya menyerang mage. Seluruh keluarganya langsung dicap mage. Tak ada bukti, tak ada pembelaan. Kalian berdua mage, bukan? Kalimat itu menjadi vonis. Alih-alih dikirim ke Ufral, Mira dan kakaknya. Jadikan tenaga kerja di bas 30. Dipasangi belenggu di kaki diawasi, setiap saat dipaksa bekerja demi pengawasan. Secara tidak langsung, mereka adalah budak milik Biro. Mira menyadari mereka menangkap mage dengan memaksa kami mengaku sendiri. Suatu hari, saat Mira membersihkan ruangan, ia masuk ke ruangan yang salah. Di dalamnya, ia melihat deretan kunci-kunci yang jelas bukan milik satu orang. Seorang penjaga memergokinya. Tanpa ragu, ia memukul Mira dan memakinya. Tak ada yang peduli. Tak ada yang membela. Mira menyadari sesuatu yang sangat penting. Belenggu di kakinya bukan sihir. Itu berarti pasti ada kuncinya. Ia memberitahu Nona. Ia menemukan banyak kunci. Salah satunya pasti cocok. Ia sudah menyalin jadwal penjaga. Ia punya rencana menghindari patroli malam. Dengan wajah lebam, Mira berkata, "Aku akan mencurinya." Mira menjelaskan rencananya secara rinci, mencuri kunci saat malam, membuka belenggu, menghindari penjaga sesuai jadwal kabur. Sebelum inspeksi sel mendadak, ia menegaskan, ini mungkin satu-satunya kesempatan. Nona terkejut, tapi juga mulai percaya. Nona panik, jika ketahuan, mereka bisa dibunuh. Mereka adalah mage. Tidak bisa kembali ke kehidupan lama, namun Mira mengingatkannya. Kamu sendiri yang bilang ingin mengikuti hatimu. Kata-kata itu menghantam Nona. Nona akhirnya mengangguk. Ia tahu risikonya besar. Ia tahu kemungkinan gagal sangat tinggi. Namun, selama ada kemungkinan, sekecil apapun, aku mau mencobanya. Mira tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan kepasrahan, tapi tekad. Rencana mereka ternyata hampir terbongkar. Para penjaga menemukan catatan jadwal. Mira dan Nona dicurigai akan kabur. Seorang petugas berkata dingin, "Kalian tidak bisa bicara keluar dari ini." Langkah kaki mendekat. Waktu mereka hampir habis. Seorang pemuda, kakak Mira, akhirnya mengungkap kebenaran. Dialah yang menulis catatan rencana kabur, menyusun rute pelarian berniat kabur sendirian. Ia mengaku lelah mendengar Mira menangis setiap malam. Menurutnya, Mira hanya akan menjadi beban jika ikut. Aku yang merencanakan pelarian. Pengakuan itu membuat Mira terpukul. Mira meminta maaf berulang kali. Ia merasa bersalah karena kakaknya harus menanggung semua ini sendirian. Namun kenyataannya sudah berubah. Kakaknya tertangkap, ia dikirim ke Ufral, dan tak pernah kembali. Rasa bersalah itu terus menghantui Mira hingga kini. Mira mengungkap satu fakta penting kepada Nona. Ia tahu nama Nona karena dialah yang menemukan Nona tergeletak di tepi sungai dekat markas. Saat itu, Mira melapor kepada petugas bahwa ada seseorang pingsan. Tanpa disadari, laporan itu membuat Biro bergerak. Mereka menemukan Nona adalah Mege. Dan sejak saat itu, hidup Nona hancur. Itu salahku. Maaf, keesokan paginya, suasana berubah. Mira dipanggil lebih awal dari biasanya. Seorang petugas berkata dengan nada dingin, "Kamu akan dikirim ke Ufral." Mira terkejut. Ia tahu ini berarti persidangan hanya formalitas vonis sudah ditentukan dan ia akan dijadikan kambing hitam. Petugas menjelaskan, ada warga sipil yang mati dalam kecelakaan. Tidak ada saksi. Tapi Biro butuh tersangka, Mira dipilih. Biro akan menimpakan kecelakaan itu padamu, sama seperti yang terjadi pada kakaknya. Petugas menegaskan ideologi kejam Biro. Mege tidak punya hak memilih, mereka harus patuh pada manusia. Itulah satu-satunya cara hidup bagi mage Mira menangis, menyadari bahwa tidak peduli seberapa patuh, mereka tetap akan dikorbankan. Nona akhirnya bertindak. Ia mengingat semua penderitaan, ibunya yang hilang Mira yang akan dikorbankan,
ketidakadilan sistem Nona menggunakan sihirnya tanpa ragu. Lebih mudah jika aku tidak perlu menyembunyikan sihirku. Nona menyerang petugas, menjatuhkannya, mengikatnya dengan sihir, mengancamnya tanpa gentar. Ia berkata dengan tegas, "Aku tidak punya waktu menunggu eksekusiku. Aku harus menemukan ibuku." Ini adalah pertama kalinya Nona tidak takut menjadi mage. Dengan senjata di tangan dan mata penuh tekad, Nona berkata, "Kalau kau bersuara, aku akan menusuk matamu." Bukan ancaman kosong, melainkan tekad untuk hidup. Ia membuka jalan bagi Mira. Nona akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. "Yang kuinginkan hanya hidup damai bersama keluargaku, seperti dulu." Nona menoleh dan bertanya dengan ragu, "Mira, apa yang ingin kamu lakukan?" Pertanyaan itu bukan paksaan, melainkan pengakuan bahwa Mira bebas memilih jalannya sendiri. Nona menyampaikan keputusannya dengan jelas. "Aku akan mencari ibuku." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.